Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Kalau tidak ada kecurangan, insya Allah Anies Baswedan diyakini menang Pilpres di 2024 satu putaran ya. Ya saya yakin dan saya yakinnya juga begitu kan. Hati masyarakat hari ini tidak bisa dibohongi. Ternyata gagasan koalisi perubahan Anies Baswedan menjadi dampak yang sangat luar biasa kepada masyarakat. Mengapa saya katakan seperti itu? Saya keliling begitu kan ya di Jawa Timur begitu ya menanyakan bagaimana gagasan-gagasan Anies Baswedan. Ternyata rata-rata 95% begitu kan ya, 95% mengatakan dukung sekali terkait dengan perubahan ini begitu kan. Karena sudah melihat bagaimana kondisi-kondisi hari ini begitu kan ya, masalah hukum, masalah korupsi begitu kan, kok itu-itu aja mereka begitu. Jadi bukan tidak mungkin Anies Baswedan itu menang satu putaran ya. Yang penting tidak ada kecurangan. Insya Allah begitu ya akan memenangkan kontestasi Pilpres di 2024. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa ya koalisi perubahan itu sangat sangat menjadi magnet di masyarakat ya. Kita akan buktikan itu begitu. Bahkan Anies Caimin diyakini menang ya Pilpres di 2024, yang penting tidak ada kecurangan ya. Karena kalau ada kecurangan wah ini gimana begitu. Bahkan di satu sisi kecurangan sudah ada. Curang ya merekrut penyelenggara pemilu. Ini gimana begitu di situ begitu kan. Bahkan ya tidak hanya itu, ASN saja banyak yang terlibat sana sini begitu kan. Itu sudah menunjukkan kecurangan yang sangat luar biasa. Bawaslu tidak berkutik ya hari ini begitu. Seluruh elemen masyarakat harus bersatu mengawasi perhitungan suara, jangan sampai menyesal 5 tahun. Betul sekali begitu kan. Saya sepakat sekali ketika ada orang yang menjadi menjadi relawan tanpa dibayar, ikhlas dan sebagainya begitu kan. Ya, bagaimana karena ingin melihat bagaimana kondisi masyarakat hari ini, apakah benar-benar memilih pemimpin itu apakah ada dapat hasil dari curang dan sebagainya begitu kan. Jadi dimanapun kita berada, mari gaungkan bersama koalisi perubahan ini. Insya Allah menang satu putaran, kecuali memang tidak ada kecurangan besar ya. Ya melihat dengan tanda-tanda hari ini, wah agak ngeri banget mereka begitu kan. Sana sini saling dapatkan dapatkan dukungan dari PJ bupati lah, PJ gubernur lah dan sebagainya begitu. Banyak sekali yang memanfaatkan itu. ASN lah di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya saya kira bahwa hal seperti itu harus mewaspadai begitu kan ya. Ya bagaimana kita bersaing secara demokrasi kalau toh pada hakikatnya seperti itu aja mereka begitu. Dalam artian ya menang masa dengan cara curang ya. Susah Pak, pasti ada kecurangan di rezim ini. Makanya di situ insya Allah kita kalau dijaga betul insya Allah ada kemenangan yang sangat fantastis kepada Anies Baswedan. Tapi kita tunggu saja begitu kan ya, karena pada kenyataannya hari ini ya lawan-lawan Anies Baswedan itu sangat kuat sekali mereka ya. Secara finansial kuat, secara jaringan kuat, ditambah di belakang mereka ada Pak Jokowi begitu kan ya. Ditambah lagi ada menteri-menteri Pak Jokowi begitu kan. Tapi pada kenyataannya power, kekuasaan, kekuatan dan sebagainya, suara rakyat dan semuanya itu berada di tangan rakyat begitu kan ya. Maka jangan sampai suara Anda itu dibeli karena dengan ya iming-iming hanya uang semata begitu ya. Karena ya siapa tahu Anda akan sengsara begitu kan di situ begitu ya. Ya, yang Anda terima 500.000 sengsara 5 tahun. Bayangkan begitu. 500.000 kali 5 tahun bayangkan. Berapa hanya? Hanya 5 rupiah begitu setiap hari Anda begitu kan. Ya, masa segitu ngerinya suara Anda begitu ya. Anies Caimin diyakini menang Pilpres di 2024 salah satunya begitu kan ya, menang satu putaran salah satunya jika tidak ada kecurangan besar ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa pengamat politik ya Muslim Arbi meyakini capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar bakal menang satu putaran. Muslim Arbi menyebutkan Anies Caimin bisa menang jika tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres di 2024. Menurutnya begitu kan ya, kemenangan Anies Caimin sudah terlihat dari antusiasme masyarakat, di mana banyak yang menginginkan perubahan yang diusung pasangan capres-cawapres koalisi perubahan untuk persatuan. Karena rakyat ingin perubahan dan perbaikan bukan kecurangan dan kerusakan, kata Arbi begitu kan ya. Bahkan ya akan tetapi ya Direktur Gerakan Perubahan itu menyebutkan bahwa kecurangan pelaksanaan pemilu di 2024 saat ini sudahlah terlihat ya.
Wah, ini kan saya sudah katakan sejak awal, ini sudah ada tanda-tanda begitu kan ya. Apakah ini akan ada dugaan-dugaan kecurangan besar mereka begitu. Lihat saja ya. Fakta dari yang sudah tersebar di media sosial, ya apakah dia benar atau tidak, tapi saya meyakini bahwa ya kita hati-hati begitu kan ya. Sebagai pendukung-pendukung Anies Baswedan, sebagai yang lain juga kita harus mengawasi siapa yang curang, laporkan mereka begitu kan ya. Karena demokrasi mengajarkan bagaimana ya memilih dengan harkat dan martabat kejujuran itu dan menghasilkan pemimpin yang jujur begitu kan. Kalau dengan cara-cara curang ya menghasilkan dengan pemimpin yang curang. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan. Jadi pada kenyataannya kita tahu bahwa politik sekarang ini sangat keras begitu kan ya, sangat luar biasa sekali. Akan tetapi ya, Direktur Gerakan Perubahan itu menyebutkan bahwa kecurangan pelaksanaan pemilu di 2024 saat ini sudahlah terlihat. Ini dimulai dari cawe-cawe Presiden Jokowi ya, salah satunya meloloskan pencalonan putra Gibran Rakabuming Raka menjadi capres ya cawapres Prabowo. Kecurangan ini diawali dari Jokowi cawe-cawe, kedua putranya diloloskan oleh Jokowi sebagai cawapres. Selanjutnya Jokowi menerbitkan PP nomor 53 yang membolehkan menteri dan wali kota yang maju sebagai capres-cawapres ya tidak harus mundur dari jabatannya. Itu artinya ya PP dikeluarkan untuk dijadikan anaknya sebagai wapres. ARB melihat bahwa Jokowi melakukan kecurangan dengan segala cara. Tak heran kalau semua ya perangkat di bawahnya juga akan ya berbuat curang. Bisa saja seperti itu begitu. Bayangkan begitu kan. Logikanya sangat sederhana sekali. Mengapa undang-undang sekarang ya siapapun yang mencalonkan capres-cawapres tidak perlu mundur di situ katanya begitu. Jadi saya kira ada kekacauan luar biasa. Seharusnya kan mundur di situ begitu kan ya. Karena ini kan menyangkut bagaimana ya peran ya sebagai netralitas di situ begitu kan. Seharusnya kan mundur di situ begitu. Seperti Pak Mahfud, seperti Gibran, seperti Prabowo seharusnya kan mundur di situ begitu ya. Seolah-olah ini menjadi kesempatan di situ begitu. Benar juga sih ya. Padahal kantong-kantong suara di Jawa Timur luar Jawa ya terlihat dominasi suara oleh pasangan Anies Caimin. Berdasarkan fakta di lapangan, rakyat bergerak menghendaki perubahan dan perbaikan atas kerusakan parah di Indonesia. Kendati begitu, ya Aribi tidak mungkiri berdasarkan hasil survei perolehan Anies Baswedan dan Caimin berada paling bawah di antara dua pasangan capres-cawapres lainnya. Namun, dia mengatakan bahwa hasil survei itu tak menjadi penentu untuk kemenangan paslon Pilpres di 2024. Bahkan yang melainkan hanya menjadi salah satu alat untuk menggiring opini publik. Survei-survei yang dirilis itu survei ya sudah tidak tertarik menanggapinya. Lapanganlah yang berbicara. Kalau Pilpres demokratis dan sesuai aspirasi rakyat, pasti rakyat yang menang dan satu putaran insya Allah ada kemenangan kepada Anies Baswedan dan Caimin di situ. Ya, bisa yakin begitu kan? Saya yakin dan saya yakinnya bisa saja menang satu putaran. Karena apa? Karena mengingat di Jawa Timur itu kan sangat fantastis yang sangat luar biasa. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah begitu kan ya, kemudian di Jawa Barat, terus kemudian di daerah-daerah yang lain itu saya kira ada kemenangan kepada Anies Baswedan. Saya kira di Jawa Timur itu angka yang fantastis begitu kan ya, bisa menang satu putaran ya 1 juta orang di situ kemenangan Anies Caimin. Bayangkan kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta menang 1 juta, insya Allah ada kemenangan mutlak bagi Anies Caimin di situ. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.